Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Handayani dengan NPM 20010710116. Saya jurusan Tadris IPS kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang software. Software sering disebut sebagai perangkat lunak. Software merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan untuk mesin komputer untuk menyimpan perintah serta dokumen ataupun arsip lainnya. Fungsi dari software yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Kemudian yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik. Yang kelima, software juga dapat mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Kemudian, pembagian software berdasarkan jenisnya. Itu yang pertama ada operating system atau sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh operating system adalah Windows, Linux, Unix, dan DOS. Kemudian ada yang kedua, programming language atau bahasa pemrograman, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. Beberapa contoh bahasa pemrograman adalah PHP, Java, Microsoft Visual Basic. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, application program atau program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya seperti software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Kemudian, pembagian software berdasarkan distribusinya. Itu yang pertama ada freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Kemudian ada hardware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Kemudian ada spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Kemudian ada open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL. Kemudian yang terakhir ada shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis. Biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas, misalnya 30 hari. Kemudian contoh-contoh software. Contoh-contoh software yang pertama ada Microsoft Windows, yaitu sistem operasi komputer yang berbasis command line. Kemudian ada Microsoft Official Word, yaitu piranti lunak yang berfungsi untuk membuat dan mengedit sebuah dokumen. Kemudian ada Microsoft Office PowerPoint, yaitu software untuk membuat presentasi, video, dan lain-lain. Kemudian ada Google Chrome, yaitu software yang berfungsi sebagai internet browser. Kemudian ada Photoshop, yaitu software yang berfungsi untuk membuat dan mengedit gambar atau foto. Kemudian ada VCL, media player, yaitu software pemutar video. Kemudian ada Fastone Image Viewer, yaitu software untuk membuka dan mengedit file gambar di dalam komputer. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.